Sekolah di mana di sekolah? Aduh. Terus di mana alat takolnya? Hei, Di mana awal kok kamang obat tapi teh poek gitu. padahal di mana? Botolnya di mana? Di botolnya? Ditatak ning nanti di nang kakara gitu nih. Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, hari ini gua akan menceritakan kasus penemuan kerangka manusia yang ditemukan di dalam hutan jati daerah Sagaranten, Sukabumi. Pada awalnya, korban ini dianggap ODGJ. Namun akhirnya, identitas korban pun berhasil terungkap. Dan siapakah pelaku pembunuhan itu? Bagaimana kronologi dari kasus ini? Yuk kita simak videonya. Penemuan kerangka manusia ini membuat gempar warga sekitaran area perkebunan pohon jati milik PT Indah Bumi Plantasi yang berada di Desa Sagaranten, Kecamatan Sagaranten, Sukabumi. Bermula pada hari Senin 13 Juli 2026, ada sejumlah warga sedang bergotong royong memperbaiki jalan di dekat perkebunan jati. Di tengah-tengah kegiatan itu, warga mencium aroma tidak sedap yang sangat menyengat di balik rimbunnya semak belukar sekitaran perkebunan jati. Dikarenakan aroma tidak sedap itu sangat mengganggu. Lalu beberapa warga mencoba mencari di mana aroma tidak sedap itu berasal. Ketika warga memasuki semak belukar yang hanya berjarak 4 meter dari jalan yang sedang diperbaiki, warga pun dikejutkan ketika melihat sosok kerangka di balik semak-semak. Saat didekati, kondisi wajah hingga paha sudah menjadi kerangka dan tidak bisa dikenali. Namun, ada bagian telapak kaki yang masih tersisa sedikit kulitnya. Sontak saja penemuan itu pun segera dilaporkan pada pihak kepolisian setempat. Laporan pertama kali diterima oleh Polsek Sagaranten yang segera berkoordinasi dengan jajarannya lalu menuju ke lokasi temuan. Gini ya. Jadi itu cairan minyak badan manusia. Ya tapi Saat polisi tiba di lokasi, pihak kepolisian pun segera melakukan olah TKP dan identifikasi. Dari hasil identifikasi diketahui ada bagian muka dari korban ini yang belum menjadi kerangka, serta korban mengenakan sweater merah, baju berwarna hitam, dan berambut panjang. Mirisnya, korban ditemukan tanpa mengenakan celana. Kerangka korban pun segera dievakuasi menuju RSUD Sagaranten guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Selain itu, polisi menghimbau pada masyarakat jika merasa ada yang kehilangan sanak keluarganya, segera melapor. Viralnya penemuan kerangka manusia ini membuat banyak yang menyangka jika korban merupakan ODGJ atau orang dalam gangguan jiwa. Namun belakangan ini, korban diduga kuat merupakan seorang wanita setelah sempat beredar kabar info orang hilang di wilayah Sagaranten yang diposting oleh akun bernama Nur Adila. Info orang hilang itu atas nama Eka Mariani berusia 26 tahun, warga kampung Sindang Sari, dan hilang sejak 29 Juni 2026. Namun, apakah benar atau tidaknya orang hilang itu adalah korban? Pihak kepolisian belum mengkonfirmasi secara resmi, dikarenakan sempat beredar informasi tentang orang hilang, sehingga mulai dikaitkan korban dengan sosok wanita yang hilang tersebut. Pada sisi lainnya, lantaran kondisi korban yang sulit dikenali secara visual dan menemukan jalan buntu, terlebih lagi netizen mulai berspekulasi tentang identitas korban, sehingga memicu kesimpangsiuran informasi yang liar di tengah masyarakat. Sementara itu, penanganan korban kini dialihkan secara penuh ke Rumah Sakit Bayangkara Stukma Polri, Kota Sukabumi. Spekulasi dari unggahan media sosial itu tidak berlaku. Tim dokter forensik dijadwalkan akan merampungkan proses otopsi dan pemeriksaan menyeluruh pada hari Rabu. Seiring berjalannya waktu, pihak kepolisian akhirnya menerima laporan dari salah satu warga yang mencoba mengenali kerangka dari korban, dan keyakinan keluarga sudah mencapai 60%. Meski 40% masih ada keraguan dari pihak keluarga. Lantaran kerangka korban ini cirinya mengenakan sweater merah, berbaju hitam, dan yang menguatkan dugaan
jika korban adalah sanak keluarga mereka, yaitu rambut panjang yang diketahui sanak keluarga yang hilang memiliki rambut yang panjang. Berdasarkan dari keterangan pihak keluarga, korban ini diketahui bernama Eka Mariani atau lebih dikenal Eka Yani berusia 30 tahun. Semenjak Eka hilang, keluarga belum membuat laporan pada pihak kepolisian dan melakukan pencarian hanya dilakukan secara mandiri. Menurut keluarga, saat Eka ini pergi, Eka membawa ponsel dan sepeda motor. Bahkan keluarga pun sudah melakukan pengecekan rumah kontrakan dari Eka. Namun rumah kontrakan itu sudah lama tidak ditempati lantaran masa sewanya telah berakhir. Korban ini diketahui merupakan warga asal Desa Cimenteng, Kecamatan Curug Kembar, dan telah memiliki satu orang anak yang masih balita. Demi memastikan apakah korban ini merupakan Eka Yani yang hilang, pihak keluarga pun diminta mendatangi rumah sakit untuk melakukan proses pencocokan lebih lanjut. Namun, di saat publik sedang menunggu hasil dari pihak kepolisian pun mengkonfirmasi telah berhasil menangkap pelaku pembunuhan. Yang diketahui pria ini bernama Delon, berusia 42 tahun. Pelaku ini ditangkap saat berada dalam kamar rumahnya pada tanggal 15 Juli 2026 pada jam 16.30. Terungkapnya kasus ini bermula di saat polisi berhasil melacak motor dan ponsel milik korban. Yang diketahui, motor dan ponsel milik korban berada di tangan orang lain dengan dalih digadaikan oleh pelaku. Apa tadi? Mau ke sini? Diam. Diri. Ya naon pala. Nanti lagi. Duduk. Ya. Bu, ada Bu, bentar. Kita bayar di polisi. Ya, kamu tenang aja ya. Sore kamu. Penada ponsel dan motor itu menyebutkan jika perantaranya bernama Iwir yang diperoleh barang tersebut dari seorang pria bernama Delon. Berbekal kesaksian itulah pihak kepolisian pun segera menangkap Delon. Ternyata di dalam penyelidikan, pelaku Delon pun turut membagikan postingan tentang penemuan kerangka wanita yang ditemukan. Bahkan pelaku ini pun mengaku pada saat proses evakuasi dirinya berada di lokasi yang seolah-olah pelaku tidak terlibat atas kematian dari korban. Jika melihat postingan sosial media dari Delon ini, Delon telah memiliki istri dan anak. Meski demikian, belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian mengenai status hukum dari Delon. Oleh karena itu, informasi yang beredar masih menunggu konfirmasi resmi dari pihak kepolisian. Oh, si Delon kehet mau dipakai. Kabur di mana tuh Bang? Kaburnya di mana sih Delon? Oh, biasa we sana genah we sare. Batur mah kagalayangannya sare we geunah kemana. Alah, si Delon. Mana malon. Iya. Aku ngajeng di Yani teh. Dia batur. Mah kunaon kumana ulah di podaran atuh Delon. Jadi aduh, gadekeunnya kehet apa di podana bal? Oh, kati dia teh. Halo, si Delon. Si Delon. Pada sisi lainnya, pihak kepolisian pun mengonfirmasi jika korban yang ditemukan benar adanya merupakan Eka Mariani yang telah dilaporkan hilang. Setelah menjalani pemeriksaan pada jasad korban pun dikembalikan pada keluarga dan segera dimakamkan. Terungkapnya identitas korban membuat keluarga pun merasa lega setelah Eka hilang selama 11 hari. Di tengah-tengah, pihak kepolisian sedang melakukan proses interogasi. Tersebarlah kabar ada dua versi mengenai motif pada pembunuhan ini. Versi pertama adalah pelaku dan korban tidak saling kenal. Mereka bertemu melalui aplikasi kencan. Pertemuan itu pun berujung dengan pembunuhan karena pelaku ingin menguasai harta korban seperti motor dan ponsel serta uang korban. Versi kedua adalah cerita soal korban dan pelaku saling kenal, bahkan berhubungan dekat atau pacaran. Disebutkan motifnya adalah cemburu dan marah di balik aksi mengerikan dari pelaku itu. Pelaku membunuh korban yang terus menagih uang dari hasil penjualan ponsel milik korban. Sekolah di mana? Aduh. Terus di mana alat takolnya? Hei, Di mana? Mang obat dia teh baik gitu. padahal di mana? Botolnya di mana? Di botolnya? Tak ning nanti.
Yung kakarar itu Mari makan naon sih nanti takol aku sih ya. Patol naon. Makan kayu makan naon. kawah-kawah. Kawah-kawah. Naon gimana naon Ya kepala. kepala nah. Jalan terus. Kemana itu dia? Abang lu Salah kemana sih jalanan? Ya mah. Untuk dikit tuh mah. Oh, ya. Coba, jangan. botolnya di mana? Botolnya di mana botolnya? Di mana? Di jalan di siang. Siap. Minum. Ya. Ingat mana jalan di tempat ya? Ingat ya? Siap. Ingat. Siap. Tunjukkan ya. Komandan siap. Komandan itu dan ya. Ya. Oke. Siap. Siap, komandan. Siap, siap. Hingga pada hari Jumat, tanggal 17 Juli 2026, pihak kepolisian melakukan konferensi pers yang menjelaskan secara detail mengenai motif pembunuhan, yakni karena masalah uang. Awal masalah dari keduanya bermula di saat korban Eka diam-diam menggunakan uang dari pelaku, lalu pelaku pun menagih uang tersebut. Setelahnya, keduanya pun sempat berselisih paham mengenai uang tersebut, hingga akhirnya keduanya pun sepakat untuk bertemu. Lalu, korban dan pelaku ini bertemu pada tanggal 29 Juni 2026, sekitar pada jam 22.00. Korban menjemput pelaku, lalu keduanya berboncengan menuju area kebun jati. Pada saat pertemuan itu, pelaku marah kepada korban. Pelaku ini tidak terima uang yang digunakan oleh korban. Lalu pelaku meminta pada korban Eka untuk menggadaikan motornya guna bisa mengganti uang yang telah korban gunakan. Mulai dari sanalah terjadi perdebatan adu mulut antara korban dan pelaku terkait masalah uang tersebut. Dari situlah pelaku emosi dan melakukan pemukulan menggunakan botol pada bagian kepala korban. Tidak hanya menggunakan botol saja, pelaku pun menghantamkan batu sebanyak 2 kali pada kepala korban hingga akhirnya korban pun tidak sadarkan diri. Setelah memastikan korban Eka ini sudah tidak berdaya, pelaku Delon menyeret jasad Eka ke lokasi lainnya yang masih berada di area perkebunan sekitar 100 meter dari titik awal penganiayaan. Jasad korban pun ditinggalkan begitu saja di tengah hutan jati hingga akhirnya ditemukan oleh warga pada tanggal 13 Juli 2026. Dalam pengungkapan kasus ini, polisi berhasil mengamankan sejumlah barang bukti. Di antaranya adalah batu dan pecahan botol yang digunakan untuk membunuh korban. Selain itu, pakaian milik korban dan pelaku, perhiasan emas, telepon genggam korban yang sempat dijual oleh pelaku, serta sepeda motor milik korban yang telah digadaikan oleh pelaku. Hingga saat ini, penyidik Polres Sukabumi masih mendalami hubungan yang sebenarnya antara korban dan pelaku, termasuk kemungkinan adanya motif hubungan pribadi atau motif tersembunyi di balik pembunuhan ini. Pihak kepolisian pun mengungkapkan setelah pembunuhan itu terjadi, pelaku Delon berusaha menghilangkan jejak dengan menjual barang-barang milik korban, menggadaikan sepeda motor, hingga menghapus jejak komunikasi digital. Namun, upaya tersebut berhasil diungkap oleh polisi melalui pemeriksaan forensik dan penyelidikan ilmiah. Sementara mengenai jeratan pasal, pelaku ini terjerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Guys, jika melihat kronologi, hampir bisa dipastikan korban dan pelaku ini memiliki hubungan dekat, dikarenakan terlihat korban dan pelaku pergi bersama pada malam hari. Semoga saja pihak kepolisian bisa menemukan fakta lainnya pada kasus ini dan pembelajaran untuk wanita yang mau ngapain ketemu malam-malam dan diajak ke tengah hutan pula. Sudah pasti akan melakukan perbuatan yang tidak benar. Oke guys, sekian dulu video gua hari ini dan jangan lupa ikuti terus video gua. Oke?